Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Bersyukurlah kita kepada Allah, pujilah Allah jalla fi'ulah yang telah menganugerahkan begitu banyaknya nikmat kepada kita sekalian, dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu kita diberikan taufik untuk berada dalam kebaikan dan membahas atau mengkaji di antara surah yang sangat agung di dalam Al-Quran. Bahkan ini adalah Ummul Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita min hidayati surah Al-Fatihah, pelajaran dan hidayah dalam surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang keempat kita sudah sampai pada mengambil hidayah dari qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, dan ini kita sampaikan kemarin bahwasanya di antara hidayah dalam surah Al-Fatihah bahwasanya dalam surah Al-Fatihah sudah terkandung di dalamnya 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Maka pada kesempatan ini kita mulai dari penjelasan Syekh qauluhu ta'ala ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim fahuwa subhanahu wa ta'ala al-muttasifu birrahmah li'ibadihi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Maka Allah jalla fi'ulah bersifat rahmah bagi semua hambanya. Karena nama-nama Allah azza wa jalla kulluha dalatun ala thubuti sifatil kamal jalla wa ala. Semua nama-nama Allah azza wa jalla menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab mengabarkan datang di hadapan Nabi SAW para tawanan. Fa'idha imra'atun minas sabi qad tahallaba thadyaha tasqi. Tiba-tiba di antara tawanan ini ada wanita, ya, ada wanita yang sudah mengucur, ya, air susunya. Idza wajadat sabiyan fis sabi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Tiba-tiba langsung dia mengambil seorang bayi dan langsung dia menggendongnya dan menyusuinya. Faqala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada kami, atarawna hadhihi tarihatun waladaha finnar. Apakah kalian akan mengira ini ibu ini yang langsung dia mengambil bayinya dan menyusuinya, apakah kalian melihat dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Qulna la. Qulna
Qulna la. Maka kami mengatakan tentu tidak. Ya. La wa hiya taqdir ala an tutrihahu. Sungguh dia tidak akan melemparkan bayinya ke dalam api walaupun dia mampu untuk melemparkannya. Faqala, lalu Allah Azza wa Jalla, lalu Rasulullah SAW mengatakan, lallahu arhamu biibadihi min hadihi biwaladiha. Lallahu arhamu biibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah Azza wa Jalla lebih sayang, ya, kepada hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada bayinya. Nah, maka rahmah Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Allah telah menetapkan rahmah, kasih sayangnya kepada ahlul iman. Allah Azza wa Jalla menyayangi ahlul taubah yang selalu mengharapkan rahmah Allah Azza wa Jalla. Allah menyayangi orang-orang yang takut dari siksaannya. Fa idza arabta rabbaka bi annahu rahman wa anna rahmatahu wasi'at kulla syai', arabta nafsaka bi iftiqariha wa ihtiyajiha ila rahmatihi ta'ala. Syekh menjelaskan, apabila engkau mengetahui bahwasanya Rabbmu, ya, Allah Azza wa Jalla, kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, maka di sini engkau akan mengetahui betapa engkau sangat butuh kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ayat ini, ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka di sini engkau sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla ayyaj'alaka mimman tanaluhum rahmatuh, agar Allah Azza wa Jalla menjadikanmu termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Nah, itulah sedikit penjelasan qauluhu ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ay nakhussuka ya Allah wahdaka bil ibadah wa nufriduka wahdaka bil isti'anah. Ini arti daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu, ya Allah, kami menghususkanmu, ya Allah, engkau saja yang kami ibadahi, engkau saja yang kami sembah, dan kami mengesakanmu, ya, hanya meminta pertolongan kepadamu. Fala na'budu illallah. Maka dengan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, maka di sini kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nasta'in illa billah. Kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Dan inilah tauhidul ibadah. Inilah tauhid al-ibadah yang maksudnya atau termasuk dalam ayat ini adalah kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Iyyaka na'budu, di sini di dalam bahasa Arab taqdimul ma'mul yufidul hasr. Iyyaka na'budu, kita tidak mengatakan na'budu iyyaka, akan tetapi iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Tidak kita mengatakan kami beribadah hanya kepadamu, tapi kita mendahulukan yang kita sembah. Ya, iyyaka, hanya engkaulah, na'budu, kami beribadah. Maka di sini apa? Yufidul hasr. Bima'na na'buduka wala na'budu ghairuka. Di sini kita menyatakan bahwasanya kita beribadah, kita hanya menyembah Allah Azza wa Jalla dan kami tidak akan menyembah selainmu. Nah, wa iyyaka nasta'in ay nasta'inu bika wala nasta'inu bi ghairika. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka maksudnya di sini adalah kami meminta pertolongan hanya kepadamu
dan kami sekali-sekali tidak akan meminta pertolongan kepada selainmu. Nah, wa idza arabta dzalika ta'rifu faqraka wa ihtiyajaka ila Allah. Bila kita sudah mengetahui ini, ya, maka engkau akan mengetahui betapa fakirnya dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh kita tidak bisa lepas dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla dalam sekejap mata pun. Kenapa? Jamaah, فإذا لم يعنك الله لا تستطيع أن تتحرك أو تقوم بمصالحك وأعمالك. Karena apabila Allah Azza wa Jalla tidak menolong kita, maka sungguh manusia ini tidak akan pernah mampu bergerak sedikit pun. Tidak akan pernah mampu melakukan apa saja yang mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Dan tidak akan pernah mampu manusia ini melakukan perbuatan apapun kalau dia tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah, sholat, puasa, membaca Al-Quran, berhaji, kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak akan mungkin kita mampu melakukannya. Semuanya itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita sangat butuh dengan selalu memohon, ya, selalu menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Karenanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan doa ini dalam setiap kali selesai engkau melaksanakan ibadah sholat. Setiap kali akan selesai engkau melaksanakan ibadah sholat, jangan sampai lupa berdoa dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, terus bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan terus bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku terus bisa bagus di dalam beribadah kepadamu. Nah, lihat di sini permohonan kita kepada Allah, wa husni ibadatik. Ibadah yang hasan, ya. Ibadah yang bagus, bukan ibadah yang banyak tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Karenanya di sini kita meminta ibadah yang bagus, wa husni ibadatik. Nah, karenanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kita itu dituntut beribadah bukan hanya sekedar banyaknya saja, tapi yang lebih penting adalah bagusnya ibadah kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan, ya, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling bagus amalannya, bukan yang aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya. Karena amalan itu yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW jauh lebih berpahala, jauh lebih baik daripada seorang melakukan ibadah banyaknya saja, tetapi dia tidak membangun ibadah tersebut di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Nah, juga firman Allah, juga hadis Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini sangat butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karenanya kita diperintahkan untuk beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Perintah Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk.
perhatianlah dengan setiap apa saja yang mendatangkan manfaat untukmu. Wasta'in billah. Wasta'in billah, perhatikan. Bersemangatlah terus ya untuk mendapatkan apa saja yang mendatangkan manfaat untukmu. Perintah Rasulullah SAW. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena setiap apa saja yang mendatangkan manfaat untuk kita tidak akan mampu kita mendapatkannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, fa iyyaka na'budu tahqiqun li kalimati la ilaha illallah. Maka dalam surah Al-Fatihah ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya engkau lah yang kami sembah, ini adalah tahqiqun li kalimati la ilaha illallah, membenarkan sebagai bentuk pembuktian bagi kita membenarkan kalimat tauhid kita di hadapan Allah, la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in tahqiqun lila haula wala quwata illa billah. Iyyaka nasta'in, hanya engkaulah tempat kami meminta pertolongan, maka ini adalah sebagai bentuk pembenaran ya kalimat la haula wala quwata illa billah. Lianna la ilaha illallah fa ifradullah bil ibadah. Karena kalimat la ilaha illallah di situ ada perintah untuk beribadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wala haula wala quwata illa billah fiha ifradullah bil isti'anah. Maka dalam kalimat la haula wala quwata illa billah di situ ada pelajaran agar kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam meminta pertolongan. Kemudian di antara penjelasan yang sangat indah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abat Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ah, belum mengatakan walihada minal jahlil mubin wad-dhalalil azim ay yaqra al-insan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dan termasuk kebodohan yang sangat jelas, kesesatan yang sangat besar seseorang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in thumma ba'da dzalika yamuddu yadayhi qailan, lalu dia mengangkat tangannya dan meminta kepada madad ya fulan, agisni ya fulan, dia meminta kepada pemilik kuburan dia meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau arwah-arwah yang lainnya, padahal dia sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini menunjukkan kebodohan yang sangat jelas, ya, kesesatan yang sangat besar ketika seseorang dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu dia berdoa meminta kepada mayit yang sudah ada di dalam kuburnya atau wali yang dia anggap sudah ada di dalam kuburnya, meminta kesembuhan, meminta kesehatan, meminta kelancaran rezeki, ya, maka apalah faedahnya dia mengatakan dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karenanya Syekh mengatakan aina man yad'u ghairallah min nabiyyin aw waliyyin aw salihin aw talih min qaul iyyaka na'budu. Kemanakah mereka? Mereka yang meminta kepada selain Allah, mereka yang meminta kelancaran rezeki, mereka yang meminta kesembuhan kepada selain Allah, dia datang ke tempat-tempat keramat dan seterusnya. Kemanakah mereka dari permohonannya dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Batal apa yang mereka ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau selanjutnya mereka meminta kepada selain Allah. Fal ibadatu tasmal as-shalah was-shaum wal hajj wad-dzabh. Maka ibadah itu semuanya mencakup salat, puasa, haji, berkurban, berdoa. Ibadah ini semuanya tidak boleh kita sampingkan kepada selain Allah. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakan wahai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Mintalah kalian kepada orang yang kalian kira bisa menolong kalian, bisa menyembuhkan kalian selain Allah.
la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Sungguh mereka tidak memiliki ya satu biji dzarrah pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fiha min syirkin, dan sungguh mereka sedikit pun ya tidak memiliki apa saja yang ada di langit dan bumi itu, min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Wa ma lahu minhum min dhahir. Sesungguhnya tidak ada yang menolong Allah di dalam mengatur apa saja yang ada di langit dan di bumi dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan sikap perbuatan orang yang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Dia meminta kepada selain Allah. Allah berfirman, in tad'uhum la yasma'una du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau sekiranya kalian memohon kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Sungguh orang-orang yang kalian minta itu, orang-orang yang sudah mati itu tidak mendengarkan doa kalian, tidak akan mampu mengabulkan doa kalian. Walau sami'u, kalau sekiranya mereka itu mampu mendengarkan doa kalian, mastajabu lakum, sama sekali tidak akan mampu mengijabah apa yang kalian minta. Wa yaumil qiyamati, dan di hari kiamat kelak, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang meminta kepada orang yang sudah meninggal, orang yang dia keramatkan, wali-wali yang dia keramatkan, Allah Azza wa Jalla menjelaskan mereka melakukan kesyirikan. Dan orang yang mereka minta, yakfuruna bisyirkikum, mereka ingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka siapa saja yang memahami iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, dia betul-betul paham dengan ayat ini, tidak akan mungkin dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka dia akan beribadah hanya kepada Allah, dan dia akan meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan pada pelajaran dan hidayah dalam surah Al-Fatihah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.